Ma'asyiral muslimin, jamaah maulid yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, syukur fi marajal Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita hadir di tempat yang penuh mubarakah ini untuk padupai tantra pakuji marajata lauri alaihi maladina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peringatan Maulid mega protes, bahkan angka makana perbuatan ini adalah perbuatan bid'ah. Tapi sikumana dengan ini alasan wadi disampaikan, saya hanya ingin sampaikan satu hal. Maka dia roh nareko angka tahu jadi anaknya pasti Mario. Dan kata jadi anak pasti Mario. Nasabah lahir anaknya. Padahal ia roh anaknya baru tentu tahu dia matu. Dito kan dia anak betang. Dito kan rasa-rasa di tahu-tahu. Tapi ketika dia lahir, ayah, ibu, nenek semua pasti berdiri. Bagaimana? Apalagi dari manusia yang paling mulia, manusia yang ditempati sininna malaikat masalah Nabi masalah Allah di alina passalama yang mana melalui syafaat, maka sungguh sangat keterlaluan narik kodena syukur tawe nasabarkana nabita nampakan kapolata. Itulah hakikat kita bergembira saat datang bulan Maulid. Bekubatimi Mario, salah satu cara yang kita lakukan mengadakan majelis ilmu atau yang dikenal dengan peringatan Maulid, menggalikan upacara. Alhamdulillah, ia berdiri nelo kak pamulong nani tahu angkamu acin kecintaan yare ke angka kasih sayang ridalanna atina lori nabita napura nasingkaru alena ridalanna agama salange masyahada na yakini sahadana, maka orang itu dijamin oleh Rasulullah. Maka nabita yang penting masyahada ilmaku na yakini sahadana pasti tahu. Maka dari sahabat yang boleh sampaikan, maka dari tidak boleh. Jadi yang kita tahu dia sampaikan tapi masyahada, maka dia tahu dijadi tak surga. Jadi nak kada nanti tak langsung tak dimondri di malu belakangan. Akan tetapi dalam ilmu tauhid dua rupa tahu dia sampaikan. Angka tahu dia sampaikan nasabah nangka sampaikan dia wajib, maka orang ini dihukumi kafir mutlak, tidak boleh disolati kalau dia meninggal. Tapi nari iya tahu dia sampaikan nasabah makutumi ya rekanana irepa, maka orang itu tetap dihukumi Islam, cuma dia orang fasik, tetap disolati kalau dia meninggal. Ia nama itu waktu dari bantu kunanita dengan mendapatkan syafaat. Dari situlah kalimat wassarafa wadarajata ayatan rafi'ah wa ba'ashu maqama mahmudan ladhi wa'adata innaka la tukhliful mi'ad. Jadi syukur ki tapi dewa kada aja tak sempaya maka nama yang penting masyahada itu na yakini sahadana angka jadina puluh kita, dan itulah keistimewaan umatnya Rasulullah. Cuma ia kemas sempaya ditahu malu ibadah surga dia tahu para pamulan ibadah. Makanya tidak ada alasan untuk tidak sholat dan diserahkan sepenuhnya ke sebab maghrib. Nabita akan memberi syafaat kepada umatnya. Ia roh maidai kesalahan dia. Bahkan dua tahun tahu kita makanya ia kita lolong syafaat belum pada kita. Ia itu tahu makanya ia kesalahan. Termasuk orang yang berdosa besar. Tapi tetap dia adalah orang Islam. Makanya
Ira tu ampai to motor tadi dulu. Para ulama dulu dia kan kana peraturanmu. Narek kuma pengaja itu polisi. Tidak pernah mengatakan kafir. Dia kana bid'ah. Dia kana sesat. Mari nasabah sistem macaro pakai. Nanti Allah yang memberi hidayah. Dai pacaramai tugasnya hanya sebagai media untuk pelepangi si dia paham yang ada satu syariat dalam masalah-masalah agama, maka ia tu ampai ni kembali hidayah tahu dari kemarin kalinya ceramah itu tentang Allah. Jadi bukan kelebihan nostase kecuali Allah yang menurunkan hidayah kepada orang yang mendengarkan dakwah. Jadi dia lalu nak makanya yang mana cara mana mainnya tidak. Cuma kan tahu si cucu lucinan, anda tahu si salah. Kamu kau ini, udah kau ini. Tapi angka agak perlu sampaikan. Maka dia lo tahu penderitaan tak dulu. Ulama dulu tidak berani menyebutkan kalimat kafir, tidak berani menyebutkan kalimat bid'ah. Karena magai itu rentan. Misal tersebut tahu orang tua dulu pakai istilah pemani. Jadi makanya kan pemani. Pemani itu bisa haram, buat ni makruh, buat ni mendatangkan mudarat. Jadi dia nak kena bid'ah, tapi makanya pemani. Ada nasar. Teman-teman tadi orang pemali, sandre, pokok, daun pintu. Tidak boleh bersandar di daun pintu. Pemali. Nah, itu kan sandre daun pintu. Pemali, ibak benih, sesae, bisa dibawa. Ia kubur di mabani ada dipakai kecuali dicuci kembali. Pemali mantopak tawe, mantopak kanuku kecuali hari Senin, Kamis dengan Jumat. Kemarin istilah kalian betul? Ia komelo ki mak guru itu ini ternyata istilah pemali ini ada di dalam kitab Jemurta. Bahkan yang saya sebutkan tadi, misalnya teman-teman pemali itu adalah hadis. Hadis. Buka kitabnya Hadratus Sayyid Hashim Asy'ari dalam kitab Akhlaqul Ibadin di bab terakhir. 8 perbuatan yang menolak datangnya rezeki. Ya nanti tahu tiga ruai patakuno soda dalek natator. Itu hadis. Yang pertama sandar di daun pintu. Yang kedua membuka jendela sesudah sholat asar. Yang ketiga, ini penting, kalian memotong kuku selain hari Senin, Kamis dengan Jumat. Kemudian yang keempat, menggunakan pakaian yang sementara dipakai sebagai laki. Yang dulu kan boleh dipakai, itu menolak rezeki selama 40 hari. Itu hadis Pak. Ini hadis dikutip oleh Hadratus Sayyid Hashim Asy'ari. Ini makhluk dari karena. Nah ini, hati-hati. Saya tahu sekarang ini banyak pencari rezeki di pasar. Ada tak dari ini kumaku di dalek. Termandi di pengadilan kurasian kamamulu di sini Pak. Kemungkinan 8 hal ini kita lakukan. Salah satunya. Ini tuh apa? Bahkan dalam kitab ia menjelaskan memotong kuku hari Selasa itu penyakit kulit, hari Rabu itu nakit pada rasa silele penyakit menular, kemudian hari Sabtu itu menolak rezeki selama 40 hari, hari Minggu itu adalah musibah balak. Makanya komedi selama Senin, Kamis dan Jumat. Itu yang paling aman. Desa tahu makanya istilah campur apa? Desa tahu? Mereka tahu pasal. Beda. Kita bisa buka kitabnya Sayyid Muhammad Abdul Hamid Al-Qudsi.
dalam kitab kan sunnah wa surur iman. Bagaimana setengah kita nak as-so'arawa pacakuran ridalanna ulas safar taluratu 21 amalana paturu ko Allah Ta'ala porin lagi kalau dari Lauhul Mahfuz telah dipelindungi dan bala itu berjalan selama 1 tahun. Turunnya kapan? Rabu terakhir di bulan Safar. Ia biasa cap berapa? Tapi ciri ulang. Dia yang mana? Ini penting kita. Ada kitabnya. Itu kan Sunnah Jawa Surur. Ulama ini Sayyid Muhammad Abdul Hamid Al-Qudsi, saya lihat literaturnya ternyata luar biasa. 11 tahun di Mesir, 8 tahun di Syria, 13 tahun di Mekah, 8 tahun di Kudus, kemudian masuk ke Selatan 3 tahun dan 8 bulan. Dia menulis 1836 kitab dan diangkat menjadi guru besar di Makkahul Mukarramah. Ini ulama hikmah. Jadi itu tomatot tadi dulu. Ternyata kemungkinan ulama kita dan saya kali ini ada yang belajar sama beliau langsung. Sehingga ulama dulu itu pakai istilah primari, sebenarnya itu dari ilmu hikmah. Makanya situngan Bapaku dari katu saya sehari rajin ini mulai dari kata kejadian matahari dari Pak Isanana tomatot tadi dulu yang banyak disalahkan. Mari pengen ada mari karena dia bisa dikatakan keliru, makruh keliru atau membawa bahaya sehingga yang memakai dia mari nawakili dan baik. Iyo pemakai magampala itu makna haram, bidah, neraka. Padahal masalah yang kita lakukan adalah masalah hukum, fikih, bukan tauhid. Nah itu kajian agama itu kajian Islam. Itu yang dibahas masalah-masalah hukum, maka ulamanya dipanggil fuqaha, mazhabnya Syafi'i, Maliki, Hanafi, Ahmad bin Hanbal dan beberapa mazhab fikih pasti berbeda pendapat. Tidak mungkin sama. Ya kok angka maju dalam foto, nah kilo-kilo nampak igere. Selama masih bergerak di sembeli, menurut Imam Malik halal untuk dimakan. Tapi iman tasyafi sudah halal. Ya kok angka maju dalam foto nak kilo-kilo nampak igere, maka itu tetap haram. Paling sini iman tasyafi, namun di igere juga itu. Maka lasi merupakan igere. Kan gitu kan? Kecuali pandina di polo, ajena di polo, dia tidak masalah. Tapi ya biar mana rampak luna, maka dia komunitas isi di mana tak mati. Jadi penyembelihan hanya mengakali, maka tetap bantai hukumnya. Ya Imam Malik tidak. Selama dia bergerak karena binatang sah disembelih dua. Yang pertama masih hidup, kemudian yang kedua ketika ada bekas disembelihan mana sekarang. Yang pura igere dan kamu darah video berarti itu tetap masih hidup dan sah untuk dimakan. Kita kita pakai. Yang hati-hati pakai iman tasyafi. Ia bagaimana makanan dan pakai Imam Malik. Daripada mati bawah. Atau sebaliknya, ia kemana lompo pakai Imam Malik. Ia kemana manu pakai Imam Tasyafi. Ini patuh gado-gado. Ini. Tapi ini bahaya bau. Ada ulama yang mengkaji dalam dunia kontemporer sekarang. Ada rasa penyembelih ayam potong di pasar. Ia kena diri manui. Nah penampilan madarongnya nasi tandra namate. Berarti dia bukan sembelihan menyebabkan dia mati, tapi nasabah sidang. Maka Imam Malik bisa menghukumi mengatakan itu haram. Nasabah Imam Malik yang terakhir begitu. Imam Tasyafi tadi yang awal, jadi masih dibolehkan. Coba. Ini fikih. Ya kau fikih pasti berbeda pendapat, tahu ya? Banyak pendapat. Mana nih nasabah pengalaman makanan? Walizali kahalakahu. Maka memang terkurukan jadi. Di sinilah kita harus menerima perbedaan pendapat masalah hukum agama. Nah, makanya komisi makulah hukum lari ke ulama fikih, panggilannya namanya fuqaha. Hukumnya berbeda dari mereka. Pakai masker sholat, pakai
pakai sumpah masuk paya, pakai jarak sholat hukuman itu mundur. Nah perluan tahu. Angka makna harus rapat, angka makna boleh dengan jarak 4 hasta. Angka makna yang penting, angka makna saling roi atau ingat, angka makna dua-duanya harus menyentuh. Itu adalah fikih yang berbeda di ada apa Magari pasti nari ko angka sini cocok kata lolongan apa ya ko saleh tetapi lolongan al-bukti atau al-jihad lahu ajrun ya ko saleh berarti dan tahu pandai malah tetapan hukum nah pura-pura kaji agama lolongan itu dia pala ya ko saleh ya ko tujuh lolongan itu dua jadi antara satu atau dua pahala didapat kalau masalah hukum itu. Yang kedua, angka cedek tingkatan tadi Islam, yang kedua iman. Dia riaset teologi. Kajian ulamanya dipanggil dengan murabbi, bukan fuqaha. Ya kok ahli fikih maka dia fuqaha. Ya kok ahli tauhid maka dia murabbi. Mazhabnya juga ada. Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, Sunni, Syiah, Ahlus Sunnah. Itu terbagi. Jadi sisa itu, ini nama di mana sudah dia buat, ini nama dia kajian fikih ditarik ke tauhid, dia ni kalau bawa pacaran. Dari salati masalah hukum fikih dia tarik ke tauhid, sehingga dia berbeda pendapat seakan-akan beda agama, beda pilihan seakan-akan kafir. Itu kebetulan Jokowi bersanding si Prabowo. Seakan-akan Jokowi itu adalah Cina, komunis, PKI. Sisanya terpilih Jokowi, masuk Prabowo ke situ, mama komando. Patuh hilang. Mari karena ini tidak melihat Henry Monroe pikir, Henry Monroe tauhid. Jadi masalah. Jadi pemakaian bicara nama tidak boleh ditarik. Dia nama digertak dia hukumnya masuk ke tauhid. Sebab mati, hancur agama. Engkau bayar sedekah, kan ada kajian Islam, engkau kajian iman, engkau bayar sedekah, ada kajian ihsan. Di sini ulamanya dipanggil dengan mursyid, dan dia terbagi mazhabnya, ada angka kadiriyah, angka halwatiyah, itulah mazhabnya. Di sini dikenal dengan tarekat atau tasawuf. Bicara masalah adab, dia nawar nadae. Lain tertamu hukum Indonesia. Hukum ditarik ke adat, tauhid ditarik ke adat, pasti kalian. Kebiasaan, mapakot ini, napamajama ya tak sungkaman bahasa Jawa. Kemudian kita sujud mencium tangan ibu dalam tauhid itu haram. Kalau ditarik dalam tauhid selama tidak boleh sujud selain kepada Allah. Tapi ketika dia ditarik dalam adab, berarti sujud di situ adalah penghormatan kepada orang tua. Itu bukan penyembahan, maka itu boleh. Dan juga cedek bawah di Palestina menjadi hari nasabak keliru menempatkan sesuatu. Makumanan itu, mak baca dongi angka gagi palena. Ya pemakadai, iya Andre nasabari wali nggak selama itu keliru. Tapi kalau makanan itu untuk dipersiapkan kalau kamu kemudian kita berdoa, mudah-mudahan Allah menerima doa. Itu adalah masalah doa, beda masalah makan. Tapi yang dikatakan di dalam tauhid ya seperti makanan itu sebagai sesajen. Menjadi musyrik. Cek bawah ini. Ini adalah mereka membaca doa haram. Mari kita baca doa haram. Mereka membaca doa haram. Padahal Imam Tasyafi mengatakan al-adatu muhakkam. Yaitu ada narekodetoga ke hukum agama larang, maka dia bisa menjadi hukum. Narekonan nggak baik masyarakat, maka itu baik menurut agama. Bayangkan, itu al-adatu muhakkam. Jadi ya bongkar budaya takut tradisi termasuk tradisi maulid, nasabak baik, tidak ada larangan dalam agama, silahkan lakukan. Maka itu. Iya kok tambahan dia nama gampang. Itu masalah, itu haram, itu cuma dosa. Ini jadi masalah. Ini penting. Makanya ini penting saya wasiatkan. Jadi mesti bagi ini maka kedudukannya. Apa namanya itu ini
Ini tadi dalam kaitan hukum. Nah, motu ini tak begitu watakan, toh tumbuh kasar. Begitu ya, produk tanah. Ini dari tanah. Unsur manusia, air, api, angin, tanah. Maka mati dari tanah, api. Ia ko angkat lo, ipasibata ibu, napayere ko lang kasi. Naibalender, menjadi roti. Tak dijual kasih, tak tidak dijual. Manusia ketika menyatu empat unsur, maka lahir dari situ dasar. Jadi itu unsur tak kemana. Makanya kita terbatas. Yang terbatas adalah nafs. Makanya kullu nafsin sa'iqatul maut. Setiap jiwa itu mati. Tapi angka dia mati kota kalele, walafahtu fihi ruh yang ditiupkan oleh Allah, bukan khaliqun. Dia pancai pengalaman. Jadi ada ulama sufi itu dulu kalau dalam tasawuf ini, yang ditiupkan oleh Allah itu bukan makhluk. Contohnya begini, angka wae lewat ditiupkan oleh kiri, oleh kuya, tapi ditiup masuk. Lecek akan kotor, itu tidak. Tapi apa yang ada di dalam dari saya, begitulah analogi ketika Allah meniupkan ruh kepada manusia. Tapi ingat, ruh itu ditiup kendri, itu ada pada rahasia. Alias rahasia, itulah Nur Muhammad. Kendri dari Nur Muhammad adalah yodo. Kad ja'akum minallahi nur wa kitabun mubin. Yori nur napa kita? Ia ayat Nur Muhammad. Kad ja'akum minallahi, telah datang dari Tuhanmu nur cahaya, wa kitabun mubin, dan kitab yang menerangkan, kitab yang nyata. Jadi mondin kita Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran itu kanan. Ingat Nur Muhammad. Dan biasanya Nur Muhammad wa ta'ala itu yang disebut manusia dengan rahasia. Dan itu nak kada ang kasih kiri na rahasia, ang kasih kiri na ruwe, ang kasih kiri na wa ta'ala, ang kasih kiri na wa ta'ala. La ilaha illallah. Ini yang bersama. Kita coba ya. Saya ambil lagi sedikit. Mohon maaf, saya tidak lama ceramah. Istilahnya mana kenapa setengah apa? Jadi bagi Sidogana ini penting saya sampaikan. Ia Sidogana ini dalam kehidupan ini, ia itu jiwa, ia naruh rahasia. Rahasia itu sebenarnya Nur Muhammad. Ia itu nak kalau ya Muhammad lama makhluk. Seandainya tanya Muhammad dia sewa pakangkan. Jadi di sini yang kayak bilang Nadino, di situ ada Nur Muhammad. Ya kok kita maka dia rahasia. Ia itu nak kayak sesikiri rahasia. Kalau kita buka dalil-dalil tentang zikir, ternyata ada ditemukan kalimat salawat yang berbeda. Tidak, bentuknya fi'il madhi. Sallallahu ala Muhammad. Dengan kata Allahumma sholli. Ya kumakali Allahumma sholli berarti itu fi'il mudhari. Sekarang dan akan datang. Tapi yang kumakali sallallahu ala Muhammad itu fi'il madhi, bentuk lampau. Makinan ke bentuk lampau yang dipakai dalam mahallul qiyam dalam kitab bahasa ini. Ia namanya saya kumakali mari nasabah sallallahu ala Muhammad adalah salawat Nur Muhammad. Nasabah pada pancai alimah lahiran kita nampai nurna nasalawat ini mereka. Maka salawat sebelum jadinya jasad adalah sallallahu ala Muhammad. Jadi menyatakan alimah lahiran kita nampai baca mereka Allahumma sholli ala Muhammad. Itu dia. Kalau itu dipakai di bawah itu, saya tidak ajarkan. Yang jelasnya, ya rumah salawat yang kita pakai kerupanan. Tapi salawat yang paling sempurna kata Nabi
adalah sholawat yang ada pada sholat tahiyat terakhir. Pancapurana di tahiyat dong. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu dalam hadis Bukhari Muslim. Itu yang paling akbar. Tapi anda sahabat puji-puji Nabi kita, menyebut namanya Nabi yang agung dan Nabi bergembira karena ini. Ini tu ampai makalah dan kue garupan salawat, termasuk salawat tiga puluh salawat. Ya banyak sekali puji-pujian. Maka karena itu tidak dilarang dalam agama. Ini nanti tidak kita baik. Ini maka Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Silakan. Ini maka Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Silakan. Ini baca Allahumma sholli ala Muhammadin anabi lumni wa ala mubarak wa sallam. Silakan. Ini baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad karimil abai wal imaat. Silakan. Ini maka sallallahu alaihi Muhammad. Ini betul. Siapa yang dibaca semakin banyak semakin bagus. Maka ibadah yang paling mulia adalah sholawat, bukan sholat ya, sholawat ibadah. Karena lain musuh, lain sholat. Makanya dalam sholat maka inna sholati sitongan-tongan nasam pajaku wa nusuki dan ibadahku. Ibadah yang paling baik adalah sholat. Maka pilih makanya. Makanya di bulan Maulid, Rabiul Awal dan banyak berselawat. Tapi ini masalah kalau dinadikan. Sambil berjalan baca selawat. Ya kumero kiko ini bilang cukup baca saja. Allahumma sholli ala Muhammad. Ada tak usah itu. Ya kumero ki maling diri ya hidup. Mesti bilang. Kumirit, yang sebab ini ditentukan jumlahnya. Kapan waktunya dibaca? Bisa dibaca sampai 6.666. Itu sudah masuk tarekat, bukan hadis. Ketika sahabat masalah makanya makanya kita masukkan kau lebih dari itu. Mengatakan mampu, ayo katakan lebihkan. Jadi namun 24 jam masalah. Ternyata orang yang pernah bermimpi ketemu Rasulullah adalah orang yang banyak salawatnya kepada Nabi. Saya baca kisahnya Hujjatul Islam Imam Ghazali. Waktu nanuki kita yang lebih. Engkau murid nama kutanya. Biasa. Kenapa maginan kau pilih na kita terhiang ini? Megalata hadis ina kanaram pito panditare. Berhubungan dengan pertanyaan ikan bukan. Ternyata hadis semalapin. Ternyata hadis dhaif. Maginan hadis semalapin ina kanaram pito ulama lain. Jika kau kita lain. Agar nasi Imam Ghazali. Saya tidak menulis satupun hadis dalam kitab Ihya Ulumuddin kecuali saya sudah hadapkan langsung kepada Nabi. Jadi bulan pamulu ko nagita pada mana saja ipawi ya Rasulullah nanti Nabi mengatakan dia napalawuki itu hadis. Jadi dia tahu pada detail yang kumamini saya hadis saya tahu deh langsung ko nagita napamulu ko manipis untuk meminta. Yo ko tahu mako pae nang kalinya minamaka raja wana lemah. Doi ini yang banyak. Kaya hanya kita naik kapal hadis apa karena dia bisa ditanyakan ahli hadis. Karena yang tahu lemah tidak lemah itu ahli hadis. Ya kok bila itu cukup belum tentu. Makanya Imam Syafi'i mengatakan jangan sekali-kali mengatakan berani mengatakan tidak ada dalilnya kecuali engkau sudah membaca 600.000 hadis Nabi. Ya pura membaca 610 hadis Nabi kita, wajib memakai tidak dalilnya karena kau sudah membaca dari. Dan yang usiratu membaca makanan tidak dalilnya, tidak dia setahu pusat apa itu dari pusat. Ini adik-adikku yang di Asalia harus banyak. Sekarang ada yang mudah. Bisa kita mengambil 9 kitab hadis di buku itu ada. Sahih Bukhari Muslim, Sunan Nasai, Tirmidzi itu ada. Jadi langsung nomor 1 semua. Nomor 2 semua itu bagus. Jadi makopa makbure, makbure bagi kita kan. Ya miskronya hadis Nabi itu yang 600.000 hadis Nabi di dalamnya itu harganya 8.700.000, 28 juta. Jadi sih ini ada sekarang.
Itulah Pak kita dan Eropa dan ini motor baru sih. Kalau kita ambil di Google cukup punya data hanya 24 MB. Harganya tidak cukup 500 rupiah. Bayangkan teknologi makro. Mudah sekali anak-anak kita belajar makro. Banyak yang membaca. Cuma masalah harus bersanad juga ilmu. Makanya kau nggak tahu pandita boleh, angka boleh Jawa, termasuk guru terkamani datang ke Sekan, Habib Makkah, Mursyid Tarekat Khalwati Yusufi Al-Makassari. Itu datang ke Sekan. Beliau itu adalah Mursyid Tarekat dan ulama. Di Sekan ini kan guru ada guru di sini yang luar biasa dan itu diakui dan masih hidup menyambung sana. Anak-anak yang di Asadia mari disuruh anak kamu kok saja masih sekolah karena guru tasaadat nyambung sanadnya dengan Rasulullah dan mengajar di Asadia kami pernah tinggal di sini dan bersanad ke murid-muridnya. Jadi anak-anak yang belajar di Asadia ilmunya itu bersanad tembus ke Rasulullah. Ini kan kita tidak paham. Nah sama guru terjadi biasa yang belajar di Mekah langsung belajar. Sahabat mengajarkan kepada tabi'in turun ke tabi'in, kemudian turun lagi ke bawah, kemudian di situlah guru belajar. Nah, pedahkan ke Sulawesi Selatan, masuk ke Wajo, tinggal mendirikan pesantren Asadia, kemudian mengajar murid-muridnya di sini banyak yang sukses, ulama bahkan seluruh Indonesia. Di mana kita cari di situ ada Asadia. Mari barakah guruta, tapi sekarang anak-anak kita tidak dilalai. Mari nasabah itu sangat jangan sampai terputus. Ilmu anak-anak kita di sini tembuskan, tapi ada kekurangan. Dia tidak menyambung energi. Itu yang baik. Jika saya sambung energi, mati dalam pipa udah tua kira sedikit, padahal pusatnya ada di Bakalu. Tahu? Pusat listrik agak Bakalu, tapi mana kau sekat di Batuo? Kenapa? Karena ada jalur yang tembus dari Bakalu sampai ke Sekat. Energi yang masuk itu adalah strong. Makanya anak-anak saja harus mengirim Fatihah runtut sampai ke urut bagian biasa, supaya dia mendapat energi. Iya, kode yang panggil dia udah dulu apa? Saya kasih tahu itu kuncinya kalau mau dapat berkah. Niga guru tanpa guru di Makokuat, kemudian siapa gurunya yang mengajar, kemudian siapa gurunya tembus ke guru saat kirimkan Fatihah bersanad ke sini, maka jalurnya itu akan nyambung. Apa ia kau terputus sih? Mohon maaf, pasti berangkat nanti dulu. Itu mudah. Ya tadi sampaikan, ini ilmu sebenarnya Pak, ini ilmu tasawuf, cuma jarang orang mengamalkan. Mengirimkan padi kepada orang meninggal. Makanya guru tak profesor itu nasab di rumah agnasan. Ya kau kan kau pandita nasa galena, dari pagaka kau mati guruna, hanya kau ulama ya, ustazmu. Maka yang tahu mati guruna, bermimpi ketemu guru tasaadat, bermimpi ketemu guru yang sudah wafat, maka dia mengajarkan ilmu. Itulah namanya ilmu yang didapat dari orang yang meninggal. Dan itu hal biasa di kalangan ulama. Ini penting, kamu ibu-ibu ini kan alunya saja, mereka cuma kadang terputus. Makanya pergi loh, Rocky ketopan kita runtuk ibu ini kan banyak, kemudian berdoa sampai sana kirim ke Rasulullah, kirim di Fatihah kita. Saya tadi di awal langsung mengatakan di dalam Nabi Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad Fatihah. Sesekali kita kirimkan Fatihah Rasulullah. Iya tahu makan tadi Allah. Karena makan kita ini sunnah bu, jangan tidur kecuali membaca suratul Fatihah 4 kali. Maka siapa baca Fatihah pemilik tidur? 1 kali, tambah lagi dia. 1 kali kepada Rasulullah, 1 kali ke ibu bapak, 1 kali kepada muslim dan muslimat, mukmin dan mukminat al-ahya ini Allah. Kemudian 1 kali untuk diri kita, anak kita dan keluarga kita. Itu pas 4 kali. Siagakan masalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam laki-laki mukmin perempuan yang 50 itu pilihan dari yang dikirim Fatihah barakat dan rewon kuring.
Yang ini memang lorong aku kau lagi. Makai, ini jadi dosa, ini jadi pahala, makanan belum tentu bersih. Kemudian buat dijadi dari pasusakana, paceceran nih, sempajan di makannya, jauh dari kehusuan, mereka di dosa tiga, mereka yang makannya di gama, doa mengkau dijadi madera, maka makai harapkan doanya mereka. Mengkau ya kemudian doanya anak kecil yang belum balik sudah dilorong, kemudian kita makali mari anak kecil yang belum balik itu wali Allah ijabah doanya mari sama dia dosa. Hukum ini jadi ulama itu cari cara pikiran nawat di mana dulu. Kemudian saya kembali ya Nabi kita Muhammad SAW diperingati hari kelahirannya bukan kematiannya. Ya kau tahu ulama kita kah? Amat jangan itu haul 1 tahun kematian Rusdu, kematiannya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, kematiannya Ki Ahmad Dahlan, makanya dikatakan haul 1 tahun kematiannya. Mari kita lihat matian dan diperingati. Dikenang karena pada saat dia hidup. Dan kita bukan kematiannya. Agar apa ya? Pada saat dia lahir. Itu pesan bahwa Nabi tidak pernah mati untuk umat, selalu hidup untuk kita. Jadi, tapi negatif masalah walaupun kita. Kemudian ini yang ketiga, ini yang paling penting. Rewa kapema, iya video na alebu, rewa takale, andre na aga. Makanan kasar, wadi jadi andre, wadi burasa, wadi soko. Andre na takale, tapi ya komanase takale. Namun nasumayo siya utang. Cetama, mari malase watakale. Air putih 1 gelas, dia na utama. Mari malase watakale. Tapi ang kawahaya, ia puruwe malasa. Nampai tayo maya na baca iman ni makai. Betul na rokok no, tahu malasa sini. Iya. Pani watakale ko malasa. Kasama andre na ruwe, bacaan Al-Quran, sikir. Ya kau tasbih, nampai kita bacanya di dalam bilang yang tak enak berarti malas ya kita. Ya kau mengaji tidak nampai sinar pada cakar duduk, malas ya kita. Ya kau angka iman nampai ayat nabaca, apa ayat nabaca, maksudnya ini betul na rokok tahu malas ya kita. Dewi kurai. Nah kira, nasaba ya kau malas sih dia gagal, tidak bisa masuk makanan. Watakale malasa, namun nasupalan ko siya utama. Ia ko arti malasa, sikir tidak bisa masuk. Bacaan Al-Quran tidak bisa masuk. Itulah sehingga mesti lagi gurai atita. Cara nanti ko batin gurai, sikir dan soal. Cuma dia sikirnya masyarakat orang. Itu benar. Allah ini nilai dalam mandor. Ia rumah sikir ini napatan nanti. Tapi pertanyaan. Dia masih kiri dari datang nanti tadi salah, adi salah, si kiri salah, atau tidak? Tidak. Dan juga orang ini, kami ini tahu la ilaha illallah. Padahal kalimat la ilaha illallah itu napatan nanti. Bahkan wa idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, jika disebut nama Allah bergetar hatinya, sampai makan papanya Allahu Akbar, Allahu Akbar, tapon kali pada tahu si Chandri kita pesan Chandri, ya, mak itu kan ada getaran, tapi ya boleh kagak berarti nggak salah. Tidak kode, ya kode nak kode berarti ketakut, ya kau ketakut berarti kau baca lepa, ya kau baca lepa mesti bisa, kau baca bisa ini, ini dah penting. Mulai dari dulu, mulai salah sunat taubat, kemudian awali dengan kalimat Islam syahadat. La ilaha illallah, kemudian istighfar. Mai ka pasusun. Ia ko alumi wati ipacuruk na kuriso niya kamere lagay sa depan. Tapi ia ko darauti dinelo. Ipacuruk calaga, idalulu calaga, alay rame pemabani pa itu. Nah itu boleh. Mak ko mati ko malasay. Kita baca la ilaha illallah, tidak ada, tapi ini la ilaha illallah kita baca bang. Roh. Coba kan, ini yang diajarkan Rasulullah kepada Sayyidina Ali. Ada
zikir la ilaha illallah yang bersana, dan inilah yang diajarkan turun-temurun para ulama sufi. Tanda ini kan? Dan istilahnya saya tidak minta untuk diikuti, tapi tanda ini kemudian amalkan nanti malam atau nanti subuh. Ya komodo kita subuh mati kita coba ya, itu sih salah. La ilaha illallah. Tadi begini. Malampe istirahat sejenak, kemudian kemudian tawal Allah. La ilaha illallah. Cukup 7 kali kita baca, pasti cuma ini. Mari, karena itulah zikir yang kode dengan kalimat. Esi, ya kemakan la ilaha illallah. Mana kesirat ini la ilaha. Ini makanya kalau belajar fikih cari guru fuqaha, kalau belajar tauhid cari murabbi, kalau belajar zikir cari mursyid. Maka tarekat itu penting dalam Al-Quran, karena mursyid adalah tempat menyambung sanad ke Rasulullah. Mengambil zikir al-ilmu patisannya dengan ku YouTube, patisannya dengan ku boy. Seandainya patisannya di HP, ya di bawah HP di satunya kan. Seandainya patisannya di boy, ya dia punya bona irisan nih, tapi bukan di sini. Kan al-ilmu bisurur, dia patisannya ukui atina tauban kita. Itulah makna kalimat al-ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris Nabi. Kendro kalbunya ulama tempat mengambil ajarannya Rasulullah. Ini penting. Jadi mana guru itu tapi nyambung sanad ke gurunya. Kega dia harus taskan kalinya cara mana ku YouTube sesekali harus ketemu. Istilahnya mesti siruntuk. Saya sarankan ada satu pencerama muda itu yang sangat hebat sekarang. Itu Dr. Buya Ar-Rasyid Hasim. Saya sampaikan ke anak-anak saya, buka channel YouTube-nya beliau, pelajari. Dia ahli tarekat, mengumpulkan beberapa aliran tarekat, dan dia adalah ulama kasyaf. Kemudian yang kedua, dia adalah ahli filsafat, juga sekalian ahli hadis, termasuk guru besar. Sebenarnya beliau banyak belajar dengan ulama yang bersanad. Dan itu sangat mudah. Kalau mau Dr. Buya Ar-Rasyid Hasim itu luar biasa cara dia menggabungkan antara tasawuf dengan filsafat dengan fikih, dan itu luar biasa karena dia adalah juga termasuk ahli hadis. Makanya dia tuh aku menyamang namun kami ulah menonton cara hebat. Namun dia kalau masih cuma ya kok cara memakai kita datang untuk mengambil sanad keilmuan. Nah sebab sisa itu maka dia sewang kalinya, siwa maka biasa kita langsung sisa itu mengambil sanad istilahnya. Energi itu harus nyambung. Itu sampai guru tak biasa dia di Masjid Raya di saya ketika mempengajian mimbar dulu dia pagi. Tahu? Di pondok itu mimbar dulu, yaitu mimbar udangnya, itu mimbarnya Nabi. Yang ada sedikit penghalanya, kemudian duduk di situ maghrib. Kepalanya anak-anak lurus dengan kalbunya ulama. Sehingga itu energinya langsung masuk. Kalau di atas mimbar begini itu agak berat. Sisa lagi, makanya sisa lagi barakat na pengajian udangnya, si bawa cara mata buka. Memang karena kepalanya anak langsung tembus dengan kalbunya ulama. Sisa lihat itu barakat. Makanya guru itu tradisi biasanya tidak dibuang. Makanya dia nampak mimbar rokok tapi tetap mimbar dulu. Itu yang sunnah. Kemudian yang kedua itu mudah menyambung energi berkah ke guru-guru kita. Nah ini. Jadi harus ditahu. Dan itu kan kakak apa yang bawa apa itu dia ini mata kasar. Kemudian yang terakhir, makanya ia menalita sama makanan Nur Muhammad itulah rahasia ditiupkan oleh Allah masuk ke dalam diri kita. Sebenarnya kan ini arwah pinggul ini aja tulisannya Muhammad. Jadi itu tahu ukina Muhammad.
Makanya sebenarnya ia tahu makanya pahana dengan kanau dia itu dinamuma gaya modelnya kata ia nam modelnya tahu modelnya mana karena dia sebenarnya di situ ada tiupan dari Allah, di situ ada rahasia Nur Muhammad. Dia memuja dua hal ini sebenarnya kau. Dia itu apa yang dinawat diuja pada karupa tahu selama di situ ada Nur Muhammad. Allah menciptakan seperti itu. Jadi ada masalah kung kataw makalimutan sama mami. Memang manusia diciptakan begitu. Saya pelajari satu ilmu sederhana baru. Kalau nalulutak dia seru pakai. Jadi memang kena itu tahu apa? Kami matau na itu modelnya. Namun dosa kita na itu modelnya itu kataw. Makanya kita tahu maki maku memang. Tahu merani salah-salah mempersilasi. Ya, kamu kalau antara itu kita. Ya dan kita tahu badan ini kumadia tadi, ya kau tulai si bawah di mana aja, ya tahu mati makan dari dalam kelas ini. Kayak di sebuah wangi kankan kelas eko, ya semua lagi salah. Ya dan kita tahu buku ingat nak, maka sudah situ. Ya dan kita tahu dalam dari ampun bacaan dia. Maka mana tu nama itu? Ya kan kata malam Pak Arona masa dia selalu dukung kalah. Ini kenapa ya tiri tu apa tu? Kenapa ya tiri? Nanti kata marajo lu nama mula makan macicip. Ada apa ya tiri nasi itu aku memang. Jadi makanya Allah sudah menciptakan takdir Allah itu sudah diciptakan begitu. Cuma akhirnya lagi kalau iman masuk ke dalam, distel menjadi baik. Ya kalau apa ikat pada relasi pastinya. Jadi iman itu adalah alat kontrol. Mari kita pakai itu di dalam apa angka 5 potensinya dari dasar. Makanya ulama nalai kata minum nasab dalai dan yakinala. Mari nasab dia sudah yakini bahwa angka 5 aku. Mak itu apa itu bagi dia nak salah ini tidak salah tahu aku ni. Nah tadi mama aku tapi ya kau tidak apa makanya jadi itu dari iman. Perbicaraan untuk makan dia tak pernah nasab tak di mana dia tu sifat masalah. Tapi yang masuk apa muka memang asli. Tapi jadi yang pasti tak paham ni. Jadi sabar ibu kita nak kita ke rumah aku ni makasih Allah kai. Tahu aku ni macam betul nak angkat memang tu. Nah inilah takdir Allah yang telah diciptakan kepada manusia. Dia nak diganggu-ganggukan. Maku itu. Jadi itu ampai namu tu maki gua tahu mak tahu lalu naku pinta dia sana cara mak beruntat. Yang pertama maki gua tahu nai mondrine sataki gua dia tu madar di pesantren. Madar di kolej pesantren ni yo lihat tu urang rewat nai dok. Ya. Suruh lo mengaji nanti gua ngoror ke mengaji. Mengaji situ cetam mari purai sataki gua. Ya komero ki anak masih mampahan agama magampa tama pesantren ini dia sulit tama pesantren yang dia nelo tama imundina loro kaki dua. Imundina loro apa yang imundina loro kaki dua insyaallah kau jadi itu anak-anak itu kan cinta. Dia sulit tama pesantren itu sudah diterima ulama besar. Tapi angka lah makanya komero tu matan mereka kita hukum Allah Taala cinampa nampak tauhid tinggi kecintaannya kepada Rasulullah. Dia mereka kita pak guru agama dia dengan tongel maguri tak gua diorona atau imunnya suhu. Di situ dah jalannya para nabi. Angkat umroh tapi maka kita lambat nanya anak tadona ke pak guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.